Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 17. Memang sudah watak kayaknya, Mas. Buktinya, Septi dan keluarganya saja seperti itu. Ya pantas Pak Haji ngeyelnya kebangetan, wong mereka sama pengidap darah orang ngeyel. Balas Arum. Kebersamaan mereka kembali dihabiskan di dalam mobil. Yang membuat Arum bingung, tak lain karena laju mobil Kalandra memasuki perumahan pria itu. Katanya mau ke rumah orang tua, Mas, tanya Arum. Rumah orang tuaku kan memang di depan. Memangnya, kamu belum tahu, balas Kalandra santai. Arum yang kali ini sampai menatapnya, refleks menggeleng. Aku pikir, jauh, Mas. Enggak, dekat, Kalandra menggeleng santai. Dalam diamnya Arum mencoba mengingat semua informasi yang ia ketahui mengenai Kalandra. Kabarnya, bapaknya Kalandra seorang DPR. Rumah orang tua Kalandra menjadi bangunan rumah terbesar dan letaknya tidak jauh dari SMA Rani menuntut ilmu. Sementara kemarin, Kalandra berdalih sang ibu sedang sibuk bantu urus peternakan yang sedang panen ayam. Tentu kenyataan tersebut membuat Arum yang bukan siapa minder. Namun, jawaban Kalandra tidak mau menunggu Arum menjadi orang sukses dulu hanya agar mereka bisa menikah. Aku enggak mau atur, asal kamu bisa bagi waktu. Aku juga akan dukung cita-cita sekaligus kesibukan kamu. Kamu cukup kasih arahan agar semuanya enggak serba kamu yang turun langsung. Usaha kamu pasti sukses. Sementara alasan kenapa kita harus buru-buru menikah, tentu karena Pak Haji. Memang jalannya sudah gini, mungkin. Kalandra yang baru mematikan mobilnya berangsur menatap Arum. Enggak usah berpikir macam-macam apalagi minder. Sejauh ini kamu sudah sangat bekerja keras. Dan karena kerja kerasmu, kamu sudah terlalu sering melukai diri kamu. Orang tuaku bukan orang tua kolot. Kalau kamu penasaran mereka seperti apa, kamu bisa lihat aku. Karena adanya aku seperti ini, memang cerminan dari mereka. Aku meniru segala didikan yang mereka berikan sekaligus lakukan kepadaku. Tentunya, alasan aku maju dan berani membawa kamu, karena memang mereka apalagi ibu, sudah kasih restu. Semudah itu, Mas. Arum terbengong, bengong tak percaya. Lah, hidup kan memang mudah. Gaya hidup manusianya saja yang bikin kita jadi sampai menciptakan level hidup, balas Kalandra sambil melepas sabuk pengamannya. Arum refleks mengembuskan napas pelan tapi panjang melalui mulut. Ia sampai menunduk, merasa aneh dan memang karena ia terlalu sulit untuk percaya. Benarkah Kalandra dan keluarganya yang dari keluarga berada malah memiliki pemikiran bahkan kehidupan yang begitu sederhana? Benarkah semuanya sesederhana sekaligus semudah yang Kalandra yakinkan? Kamu jangan kaget kalau ketemu orang tua aku, ucap Kalandra sambil membuka pintu mobilnya. Mereka memang sudah sampai di sebelah gerbang rumah orang tuanya. Ia memarkir mobil di sana karena di tempat parkir dalam sudah penuh oleh 2 mobil dan 3 motor yang diparkir rapi. Mas, jangan bikin aku takut, serga Arum ragu untuk turun meski di luar. Kalandra tengah membuka gembok gerbang. Takut bagaimana? Aku pastikan lebih menakutkan Pak Haji. Balas Kalandra masih santai. Mas, malah bercanda. Kalau kamu terus di situ, nanti kalau Pak Haji datang lagi, aku malas tolongin kamu. Kalandra membuka pintu gerbangnya selebar mungkin, kemudian menghampiri Arum yang masih tidak mau turun. Sudah Aidan sama aku, kamu sama Pak Haji. Toh, Pak Haji juga enggak mau sama Aidan. Kalandra mengambil alih Aidan yang masih tidur dalam dekapan Arum. Seperti yang ia duga, Arum buru menahannya, berpegangan pada sedikit kaus bagian punggungnya. Bergegas wanita itu turun sambil menenteng ransel, kemudian menutup pintunya dan ia pun menekan tombol kunci mobil yang ia pegang menggunakan tangan kanan. Arum tak hanya panas dingin, karena wanita sederhana itu juga tak hentinya merinding. Melangkah di belakang punggung Kalandra, jemari tangan kanannya masih berpegangan pada kaus bagian punggung Kalandra yang ia cimit. Sudah malam, tapi malah bertamu ke rumah orang dan orang itu bukan orang biasa. Lantai marmer di sana makin membuat Arum kedinginan. Arum sampai kebelet pipis. Jangan tegang, biasa saja. Paling juga sebentar karena mereka juga mau tidur, ucap Kalandra lirih. Iya, Mas, tapi saking gugupnya, aku pengen pipis, balas Arum yang juga berucap lirih.
Suasana penerangan di sana terbilang remang karena hanya beberapa lampu kecil di sudut ruangan yang dinyalakan. Namun di ruang depan yang akan Arum dan Kalandra tuju, di sana terang benderang. Di sebelah ruang keluarga ada kamar mandi. Yuk kita ke sana karena mama dan bapakku ada di sana, balas Kalandra. Arum mengangguk-angguk walau Kalandra tidak sampai menatapnya. Kalau aku salah, tolong dikoreksi, ya, Mas. Kali ini, Kalandra menatap Arum. Ia sampai menghentikan langkahnya. Dikoreksi gimana? Kita kan enggak lagi ujian. Ia menahan tawanya. Baginya, ekspresi takut Arum benar lucu. Menggemaskan. Tangan kirinya yang menenteng ransel kecil Arum nyaris mencubit pipi Arum yang tak lagi setirus dulu. Arum refleks memejamkan matanya, kemudian menunduk. Oke, jangan tegang, karena apa yang kamu anggap berat belum tentu seberat yang kamu pikirkan. Jalani saja. Langkah demi langkah mereka arungi. Langkah yang makin lama makin terasa berat bagi Arum yang terlalu minder. Jika diberi pilihan, daripada ke sana, tentu Arum lebih memilih kerja rodi sampai besoknya lagi. Namun jika pilihan yang Arum miliki malah kejar Pak Haji dan fatalnya harus menikah dengan pria tua itu, tentu Arum akan memilih menjadi bagian dari Kalandra. Ayo, Rum, jangan maluin, enggak usah gugup begitu. Kamu bukan penjahat dan tujuan kalian kesini juga bukan buat kejahatan, kok. Hati kecil Arum menasihati, dan detik itu juga Arum mencoba tenang. Arum menghela napas pelan beberapa kali. Sampailah mereka di ruang keluarga yang penerangan di ruangannya sungguh terang benderang. Ternyata sumber cahaya paling terang di sana dan itu dari tengah ruangan, merupakan lampu hias berukuran sangat besar. Arum sudah sering melihat lampu hias semacam itu ketika ia bekerja menjadi art di rumah mewah termasuk itu ketika dirinya bekerja di luar negeri. Nah, ini orangnya akhirnya datang, seru Ibu Kalsum tiba-tiba. Seruan barusan sukses membuat Arum terkejut bukan main terlebih awalnya suasana di sana sangat hening. Dari lorong ruang samping, Ibu Kalsum melangkah cepat sambil membawa ulekan untuk membuat sambal. Loh, mau ngapain? Kalandra terheran. Bapakmu, malam minta pakai sambal. Mama buatin, katanya rasanya salah terus. Terakhir katanya rasa banci. Ya mama makin enggak ngerti. Ibu Kalsum yang memakai jilbab kuning, berkeluh kesah dengan suara lantang cerewetnya yang benar-benar khas. Dari lorong yang sama, Pasana selaku bapak Kalandra melanglah loyo sambil membawa piring hanya berisi nasi putih. Sungguh pertemuan yang sangat di luar dugaan. Arum Yage masih diam sungguh terheran. Mama kamu masak sop ayam, dikasih penyedap rasa sapi. Ya rasanya jadi macam banci. Mereka jadi bingung rasa. Nah bikin sambal pun iya. Bapak minta dibuatkan sambal kacang panjang, dipotong kecil gitu. Biasanya kan rasa terasi bakar sama kencur, ini ada rasa sapinya. Ya aneh lagi, keluh Pasana merasa sangat teraniaya. Kalandra yang menahan tawanya langsung berkata, ini ada apa dengan sapi, Mah? Bukannya menjawab pertanyaan sang putra yang jelas menuntut penjelasan, Ibu Kalsum malah berkata, Mbak Arum, besok kita bikin rendang sapi, yuk. Apa gulai sapi? Pasti enak. Namun di belakang Ibu Kalsum yang kini menghampiri Arum, Pasana sibuk menggeleng kepada Arum sambil berbisik-bisik. Jangan mau, kamu saja yang masak, Mama enggak usah diajak. Arum bisa membaca gerak bibir pria berwajah kalem di depan sana dengan jelas. Namun, Arum masih tidak percaya, bahwa tadi, Pasana memanggilkan Ibu Kalsum kepadanya dengan sebutan Mama. Kebersamaan yang harusnya menegangkan apalagi bagi Arum, malah berlangsung di dapur. Arum diminta membuat sambal kacang panjang dengan rasa terasi bakar maupun kencur yang khas. Ada pedas tapi ada manisnya juga. Rasa yang sudah selama 1 jam lalu, gagal Ibu Kalsum ciptakan gara wanita ayu itu sedang hobi memasak dengan tambahan penyedap rasa sapi. Ketika Ibu Kalsum sibuk melihat Arum membuat sambal, para lelaki terima duduk sambil menikmati teh manis hangat. Tentu saja, Aidan masih di pangkuan sekaligus dekapan Kalandra. Ibu Kalsum tampak sangat serius melihat setiap proses yang Arum lakukan. Sang suami yang juga sibuk memperhatikannya, menjadi kesulitan menghentikan tawanya. Dijamin beribu% Mama bakalan pinter bikin sambal kacang panjang. Dan dijamin 1000% juga,
Abis ini bapak bakalan mabok sambal kacang panjang karena mamah pasti bakalan bikin terus buat andalan, ucap Pasana di tengah tawanya. Ibu Kalsum langsung mendengkus sebal menatap suami. Bapak ini, jangankan masak, bikin sambal saja susah, loh, Pak. Mbok ya dihargai, ora apa-apa kalau saben hari, menunya itu terus. Bapak bilang, apapun yang mamah masak bakalan bapak makan, bahkan meski itu mengandung racun, protesnya. Arum yang baru beres mengaduk sambal kacangnya, juga mendadak lemas karena harus sibuk menahan tawa. Ini sudah jadi, ya, bentar, demi cinta mama ke bapak, mama dulu yang coba biar kalau ada apa, mama dulu yang kena duluan, ucap Ibu Kalsum bergurau. Itu enggak ada racunnya, mah. Sudah sini langsung bawa sini, dijamin itu pasti enak karena dari aromanya saja sudah ketebak, tegur Pasana. Wah, asli, Pak. Ini mirip buatan mamah. Enak banget, sergah Ibu Kalsum. Mirip bikinan mamah gimana? Salah alamat itu. Balas Pasana. Arum makin lemas melihat tingkah orang tua Kalandra yang malah lebih mirip ABG yang baru berpacaran dan sedang sayangnya. Ibu Kalsum dengan bersemangat membawa ciri atau koet batu berisi sambal kacang panjangnya. Sementara Arum baru bergabung setelah ia mencuci tangannya. Ia mengambil alih Aidan dari Kalandra. Baru datang, sedang jadi tamu. Malam sudah langsung disuruh nyambel, ucap Kalandra sengaja menyindir orang tuanya. Ibu Kalsum yang langsung pergi mengambil nasi langsung terbahak. Bawa nasi yang banyak, mah, sergah Pasana yang langsung masak dengan lahap. Katanya bapak mau diet, sergah Ibu Kalsum. Gara Arum, bapak terancam gagal diet, kali ini Pasana mengomel kepada Arum. Loh, kok malah nyalahin Arum? Wong tadi bapak sama mamah yang minta dibuatkan sambal, ujar Kalandra membela Arum. Ia berdiri dan juga ikut mengambil nasi. Kamu mau ngapain, Mas? Tanya Ibu Kalsum. Mau ikut makan sambalnya juga, ucap Kalandra. Sudah, kamu makan pakai ayam apa telur? Apa sup ayam saja itu, ucap Pasana. Bosan Pak, melihat semua makanan itu yang tersaji di tengah meja saja, Kalandra sudah bosan. Ibu Kalsum yang masih lahap makan, tersenyum tak berdosa kepada Arum yang juga langsung balas tersenyum geli kepadanya. Masnya juga mau makan. Jadi bikin sambal lagi. Mendengar itu, Kalandra dan sang bapak kompak tertawa. Kalandra meletakkan piring berisi nasinya kemudian mendekati Arum dan mengambil alih Aidan lagi. Aidannya tidurin di kamar kamu. Jangan diemban gitu terus, kasihan takutnya badannya sakit, sergah Ibu Kalsum. Nanti saja, mah, kasihan kalau di kamar sendirian, balas Kalandra yang kemudian mencium gemas pipi Aidan. Oh iya, Mbak, kamu lagi kejar Pak Haji? Ya, sergah Ibu Kalsum yang memulai membuka situasi sulit Arum. Pak Haji siapa? Tanya Pasana tak tahu, menahu. Karena ketika Ibu Kalsum begitu fasih membahas perkara pelik yang tengah melilit Arum, tidak dengan Pasana yang sibuk bertanya. Tampaknya, Kalandra sudah menceritakan semuanya kepada sang mamah. Terlebih sejauh ini, hubungan keduanya memang sangat baik. Orangnya kayak apa, sih? Tanya Pasana. Lebih tua dari bapak, sergah Ibu Kalsum yang kali ini mengambil ayam goreng. Kalau yang punya dealer motor, kayaknya bapak pernah lihat. Lah tadi itu yang di depan kontrakan Mbak Arum, yang mama ajak bapak ke sana. Bapak lupa. Innalillahi, itu. Oh iya. Sudah tua banget itu, sebaya kakeknya kalah kayaknya. Nah, bener, Pak. Sebaya bapakku. Ya sudah kalau gitu mulai sekarang kamu tinggal di sini saja. Tuh Pak Haji harusnya enggak berani ganggu kamu lagi. Ucap Pasana setelah ia meminum teh manisnya dan satu piring nasi hangat miliknya juga sudah sampai ia habiskan. Iya, Mbak, sudah, kamu di sini saja. Nanti kalau ada apa, kita saling-saring. Ini ibaratnya, Mas yang baru kehilangan anak dan istrinya, kembali dikasih kepercayaan sama Tuhan, buat jadi suami sekaligus bapak lagi, ucap Ibu Kalsum. Kemudian, ia meraih gelas berisi air putihnya. Dan setelah ia minum, ia berkata, Mama sama bapak enggak akan banyak ikut campur. Asal anak cocok dan yang dipilih juga bisa diajak hidup bersama. Sebagai orang tua kami cukup lihat anak bahagia. Dapat anak itu susah, kalau enggak, Mas kala pasti punya saudara. Tapi jangan sekali,
sekali minta mama bantu urus bayi. Bahaya, serius, ini bukan bercanda. Masak sama urus anak, mama beneran jangan dipaksa. Bahaya, sergah Pasana dan sang istri yang menjadi terdakwa hanya tertawa. Aidan sampai bangun sekaligus menangis dan mungkin efek kaget. Arum segera menenangkannya, pamit karena Kalandra membimbingnya ke kamar pria itu saat masih tinggal di sana. Jadi, bisa kalian bayangkan perasaan Arum saat ini. Arum merasa seperti mimpi. Mimpi yang sangat indah hingga Arum tak mau menyudahinya. Kamu langsung istirahat saja. Besok kalau aku belum bangun, bangunin saja. Memangnya Mas tidur di mana? Di kamar tamu, kamar yang ada di sebelah ruang keluarga. Maksud Mas, besok Mas mau antar aku? Kalau iya, enggak usah, Mas. Jam segitu kan sudah pada banyak yang ke masjid. Termasuk Bapak Mas juga biasanya ke masjid bareng warga buat salat subuh berjamaah. Ya enggak apa-apa, besok aku antar kamu, sekalian salat subuh berjamaah karena abis itu, aku mau ke makam Bilqis. Arum langsung mengangguk paham. Ya sudah, Mas, selamat malam, terima kasih banyak buat semuanya. Ini aku tutup pintunya, ya. Kalandra yang menjawab setiap ucapan Arum dengan anggukan, berkata, sekalian dikunci juga enggak apa-apa, biar kamu jauh lebih merasa aman. Namun jangan berpikir di sini enggak aman. Arum tersenyum kikuk kemudian mengangguk paham. Kalandra meninggalkan mereka setelah pria baik hati itu pamit kepada Aidan. Karenanya, Arum berangsur menutup pintunya dan memang sampai menguncinya. Di dalam kamar Kalandra yang terbilang cukup luas, semuanya tertata rapi. Malahan, tempat tidurnya saja sampai ditutup kain dan mungkin efek jarang dipakai. Setelah menyisihkan kain penutup tempat tidur di sana dan Aidan juga turut Arum rebahkan di tengah tempat tidur yang benar empuk tersebut, fokus perhatian Arum terusik pada keberadaan dua bingkai foto yang masing-masing menghiasi kedua nakas di sebelah tempat tidur. Kedua bingkai tersebut berisi foto Kalandra dan Bilqis. Keduanya tampak sangat serasi dan kompak tersenyum ke arah kamera. Yang wanita cantik, yang laki tampan. Satu bingkai saat keduanya masih memakai seragam SMA yang dicoret-coret. Foto tersebut seolah diambil tak lama setelah acara pengumuman kelulusan. Sementara foto yang satu lagi, berisi foto Kalandra dan Bilqis memakai pakaian adat pengantin warna hitam khas Solo, Jawa Tengah. Ditanya cemburukah Arum melihat itu sedangkan kini, Kalandra telah mengikatnya, mereka akan menjalani hubungan yang lebih serius. Arum akan berucap tegas, tidak. Sebab Arum sadar, semua orang hadir membawa masa lalu termasuk itu dirinya dan Kalandra. Asal mereka sama bisa adil dalam bertanggung jawab, semuanya pasti akan baik-baik saja. Terlebih selain Kalandra yang telah menunjukkannya dengan tetap bertanggung jawab kepadanya, maupun Aidan walau Kalandra juga masih mengurus Bilqis. Bagi Arum, level terpenting dalam sebuah hubungan adalah rasa tanggung jawab sekaligus rasa nyaman. Rasa nyaman yang biasanya hadir karena adanya saling menghargai. Sementara semacam rasa sayang apalagi cinta, pasti akan hadir dengan sendirinya seiring kebersamaan mereka. Ini masih terasa seperti mimpi, apalagi mereka sangat menghargaiku, lirih Arum sambil mengamati sekitar. Kini ia berada di tempat terbilang mewah, tapi bukan untuk bekerja apalagi menumpang. Hadirnya ia di sana sungguh akan menjadi bagian. Apa kabar kalau orang tahu? Bagaimana tanggapan mereka khususnya, tanggapan Angga dan keluarganya, termasuk tanggapan orang-orang yang sudah melukaiku, tanpa terkecuali keluarga dan orang tuaku. Apakah ini yang akan dinamakan balas dendam paling mematikan? Aku akan membuat mereka menyesal telah menyia-nyiakan sekaligus menyakitiku sangat dalam. Padahal orang-orang yang lebih berkualitas dan tentunya kaya sekaligus memiliki kedudukan, malah sangat menghargaiku, pikir Arum. Hatinya menjerit sakit mengingat semua luka-lukanya. Namun Arum sadar, tanpa semua luka itu, dirinya belum tentu menjadi wanita setegar sekarang. Tak mau larut dalam kesedihan, Arum segera menyeka sekitar matanya. Ia tak lantas langsung tidur karena ia kembali membersihkan diri di kamar mandi. Di dalam kamar Kalandra ada kamar mandi lengkap dengan shower. Namun Arum hanya mencuci wajah, kedua tangan dan juga kakinya. Barulah di keesokan harinya, Arum mandi menggunakan air shower. Wanita itu sengaja bangun lebih awal untuk membersihkan diri. Malahan ketika Kalandra datang, Arum sudah rapi termasuk itu kembali merapikan tempat tidur yang juga kembali Arum tutup.
Enggak usah ditutup karena nanti pun, kamu pulangnya ke sini. Hari ini setelah kamu pulang kerja, kita beresin barang kamu dikontrakan sekalian pamitan ke yang punya kontrakan, ucap Kalandra. Ini enggak terlalu buru, Mas, tanya Arum memastikan. Ia tak mau Kalandra menyesal di kemudian hari hanya karena keputusan yang diambil dan baginya sangat buru-buru. Enggak, ucap Kalandra sambil menggeleng tegas. Lagian kalau aku apa kamu sering bareng tanpa ikatan pun, yang ada makin jadi omongan. Andai pun nanti pernikahan kita sampai jadi omongan, paling itu hanya berlangsung beberapa hari dan paling mentok hitungan bulan. Beda kalau kita terus bareng tanpa ikatan, hanya untuk mencari waktu tepat untuk hubungan sekaligus pernikahan. Ya sudah, Mas, aku ngerti, lirih Arum sambil mengangguk paham. Kalandra yang juga sudah memakai koko lengan panjang warna putih berkata, seharusnya kamu sadar, kenapa aku dan keluargaku memilihmu. Kenapa kami begitu mudah menerimamu. Jadi mulai sekarang, kamu enggak usah mikir macam apalagi sampai minder. Kok aku mendadak dibilang begini sama Mas Kalandra, batin Arum yang mendadak tak berani menatap kedua mata Kalandra lagi. Melihat Arum yang menjadi sibuk menunduk, kenyataan tersebut membuat Kalandra menahan tawanya. Kamu kenapa malah menunduk begitu? Kamu tahu, kan, tadi itu maksudnya aku mau memuji kamu. Arum menjadi tersipu, ia tersenyum masam, memberanikan diri untuk menatap Kalandra lagi. Namun kali ini, Arum merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia menjadi tegang, degan, hanya karena kebersamaan mereka sekarang. Kamu beneran berbeda dari wanita kebanyakan. Kamu hebat. Tapi bukan berarti kamu terus menyiksa diri kamu dengan terus-menerus bekerja Rodi. Kamu paham maksudku? Lanjut Kalandra sambil menahan senyumnya. Senyum yang tak hanya membuat pria itu terlihat makin tampan. Karena ketika Kalandra tersenyum layaknya sekarang, pria itu juga terlihat sangat manis. Arum masih sangat ingat ketika pria di hadapannya menangisi jasad sang istri. Saat itu, Kalandra tak hanya terlihat hancur. Sebab saat itu, Kalandra tampak sudah sampai kehilangan akal. Cintanya yang begitu besar kepada Bilqis membuat seorang Kalandra tidak bisa membedakan mana yang halusinasi, dan mana yang memang kenyataan. Jadi, memang menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ketika akhirnya, seorang Kalandra kembali bisa tersenyum bahkan bahagia. Lebih membahagiakannya lagi karena Arum, apalagi Aidan menjadi sumber kebahagiaan baru dari seorang Kalandra. Berjalan bersama di tengah aktivitas subuh yang sudah mulai ramai untuk menunaikan salat subuh berjamaah, sudah langsung membuat kebersamaan Arum dan Kalandra sebagai pusat perhatian. Apalagi sebelum menuju rumah sakit, Pasana juga tak segan berseru melepas kepergian Arum dan Aidan yang masih dikawal Kalandra. Orang bakalan langsung bantu kamu. Kalau Pak Haji kembali ganggu kamu, seru Pasana dari seberang jalan yang baru Arum dan Kalandra tinggalkan. Warga yang bersama Pasana langsung kepo. Tentunya, selain membuat mereka mengetahui status Arum dalam keluarga Pasana, mereka juga mengetahui kelakuan Pak Haji dan juga drama yang dibuat oleh pria itu. Di subuh yang begitu hangat, Arum tersenyum hangat membalas calon bapak mertuanya. Arum berpikir, semua yang ia terima kini merupakan hasil manis dari setiap perjuangan sekaligus ketulusannya. Hanya saja, kenapa bagi Arum, semua yang terasa manis tidak ada yang lebih manis dari senyum seorang Kalandra maupun semua perlakuan manis pria itu kepadanya maupun Aidan. Kan, degan lagi, batin Arum yang memilih menunduk, membiarkan Kalandra menuntunnya setelah mereka berpisah dengan rombongan. Ia dan Kalandra menyeberang jalan besar menuju rumah sakit, sementara rombongan Pasana akan langsung ke masjid. Tentunya Kalandra juga tak bisa berlama-lama dengannya agar pria itu bisa turut bergabung salat subuh berjamaah. Bersambung dulu ya teman-teman.